Shalom, selamat pagi saudaraku. Bagaimanapun pada akhirnya saudaraku, kita akan jatuh di salah satu pihak. Artinya begini, kita harus memilih di pihak mana, di kutub mana kita berada. Matius 12 ayat 43-45 firman Tuhan berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Kalau ayat itu saya simpulkan begini saudaraku. Roh jahat itu butuh tempat tinggal. Roh jahat butuh tempat untuk berdiam. Lah sekarang pertanyaannya adalah, rumah hidup kita ini didiami roh jahat atau roh Allah? Jangan berpikir Anda aktivis, pendeta seperti saya, terus yang berbicara tentang Tuhan buat renungan begini berarti roh Tuhan ada pada orang itu. Belum tentu loh. Ingat ya, pencobaan yang dialami Yesus seperti dalam Lukas 4, iblis juga menggunakan ayat firman Tuhan. Iblis bisa juga berteologi. Kita juga bisa menyaksikan orang-orang di sana itu orang-orang bengis, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak jujur memakai nama Tuhan, mengangkat dirinya, aktualisasi diri. Itu juga bisa berteologi. Betul kan saudaraku? Kalau seorang teolog, seorang pelayan Tuhan, seperti Yudas yang dekat dengan Yesus pun bisa kerasukan setan. Maka setiap kita juga berpotensi kerasukan setan. Gejala kerasukan setan itu tidak harus kejang-kejang teriak-teriak, enggak saudaraku. Ya, terus nyobek-nyobek baju gitu enggak sih. Tapi orang kerasukan setan itu bisa tampil rapi, tampil ramah, tampil apalagi terhormat, tampil santun, ya, cerdas, terlihat berwibawa dan berkarisma. Bisa saudaraku. Ya, roh jahat itu cerdas sekali karena pengalamannya triliunan tahun. Dan ia benar-benar nekat. Buktinya saudaraku, ia berani melawan Allah semesta alam. Betapa cerdasnya dari pengalaman yang dia jalani, dari pengetahuan teologi yang dimilikinya. Dia sangat berpengalaman. Jadi kalau ada orang pintar berbicara tentang Tuhan, boleh saya katakan itu tidak jaminan roh jahat jauh dari dia. Tuhan tidak menyuntik kita dengan suntikan imun bebas dari kuasa setan. Selalu ada potensi kerasukan kuasa gelap. Kecuali kita berjaga-jaga, karena firman Tuhan sendiri yang berkata, lihat, ingat, waspada, berjagalah. Iblis musuhmu seperti singa yang mengaum. Kamu bisa diterkam karena kamu tidak dibuat imun. Kamu yang harus berjaga-jaga. Saudaraku, ini sama dengan tubuh kita yang tidak imun terhadap suatu jenis penyakit atau tidak imun terhadap suatu virus. Maka yang kita lakukan adalah mencegah virus itu masuk dengan cara menjauhi virus itu. Kalau kita mendekat, kita mati. Betul ya, seperti COVID-19 kemarin. Kita mati kena itu. Jadi ingat, pendeta pun tidak imun terhadap roh jahat. Teolog-teolog hebat yang tahu tentang firman pun tidak imun terhadap roh jahat. Aktivis-aktivis gereja, ya, penatua, majelis, semuanya lah itulah, tidak imun terhadap roh jahat. Jadi siapapun terbuka dimasuki kuasa setan. Itulah sebabnya kita harus bergaul dengan Tuhan, saudaraku. Kita harus terus bertemu dengan Tuhan.
supaya kita bisa membedakan ini orang benar apa enggak benar, ini orang yang benar-benar di dalam Tuhan apa enggak, ini pendeta benar apa sesat, tahu yang benar apa enggak, ajarannya benar apa enggak. Jadi kalau kita percaya Roh Kudus itu ada, benar memang ada. Kalau kita percaya Allah itu hidup dan berjanji menyertai kita, pasti Allah menuntun kau dan saya. Amin saudaraku. Dia akan menuntun kau dan saya. Karena yang mulia Tuhan kita, Yesus Kristus, mengatakan bahwa roh penghiburan, roh pendamping Parakletos itu, roh penghibur akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi sehebat-hebatnya seorang teolog memberikan mentoring, tetap tidak ada artinya dibandingkan dengan Roh Kudus yang mementor manusia itu. Jadi saya mau ingatkan, mutlak setiap hari kita harus bertemu dengan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Kita mutlak setiap hari harus bertemu dengan Tuhan. Kita jangan mengkultuskan pendeta atau hamba Tuhan manapun. Kita hanya pegang Tuhan saja. Kita harus ketemu Tuhan supaya bisa menemukan atmosfer yang murni. Ada roh Allah atau tidak, ada roh jahat atau roh Allah dalam diri kita, harus kita periksa setiap saat. Kenapa saya katakan ini? Ini serius saudaraku. Hal ini harus serius kita lakukan. Di dalam orientasi pergumulan mungkin masih Tuhan beri kesempatan sampai kita permanen. Tapi kalau orang yang membiarkan dirinya ada di tempat yang kotor, lama-lama dia permanen di tempat itu. Roh jahat permanen di tempat itu. Karena roh jahat itu butuh tempat. Jadi jangan kita merasa bebas dari roh jahat karena kita pernah bertobat. Lahir baru itu bukan seketika mendadak, melainkan harus lewat proses panjang dalam hidup seseorang. Amin saudaraku. Roh jahat ini keluar mencari tempat, dia tidak mendapatkannya. Karena memang bukan tempatnya. Dia harus ke tempat semula. Dia harus balik dan menarik lagi. Dia bisa diberi bantuan 7 roh lain yang lebih jahat. Maka jangan heran kalau ada orang Kristen yang katanya dulu pernah bertobat, melayani Tuhan, jadi pendeta, jadi aktivis, jadi yang sibuk-sibuk lah di gereja itu, sekarang hidupnya bisa lebih jahat. Saudara. Bisa lebih jahat, mulutnya jahat, pikirannya jahat, hatinya jahat, kelakuannya jahat. Kita tidak bisa mengerti, kok bisa ya orang jadi bengisnya begitu? Kok bisa orang jadi kejemnya begitu ya? Kok bisa ya orang dendam gak selesai-selesai ya? Maka kita harus selalu dalam keadaan siaga. Kalau pagi hari ini Anda mendengar ini baik-baik, gak usah heran lagi. Kenapa orang itu bisa begitu? Karena dia tidak menjaga hidupnya hati-hati. Dia kerasukan setan. Maka pagi hari ini, sebelum saya tutup renungan ini, saya mau ingatkan, Anda dan saya harus dalam keadaan siaga. Tetap berjaga-jaga, siaga. Untuk itu kita harus selalu terkoneksi dengan pencipta kita. Amin saudaraku. Tidak ada yang kebal kerasukan setan. Tetapi setan gentar dengan orang-orang yang terus melekat kepada pribadi Allah itu. Setan gentar dengan orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Setan gentar ketika ada orang-orang yang memilih untuk menyenangkan hati Tuhannya dibanding mengambil kesempatan untuk kesenangan sesaatnya. Keren saudaraku. Tapi itulah. Maka siapapun yang mendengar pagi hari ini, katakan kepada dirimu, jangan sampai kerasukan setan. Selamat pagi, selamat merenungkan dan Tuhan memberkati.